Kita langsung mulai. Sekarang ini mau bahas ada scanner dan buff reader. Nah, scanner sama buff reader itu, kalau scanner tuh kalian biasanya udah sering banget bikin kelas input dari keyboard itu yang menggunakan scanner. Jadi scanner dan buff reader ini adalah dua kelas nih, sama-sama membuat inputan dari keyboard. Jadi scanner sama buff reader bedanya apa? Bedanya ketika import library wajib yang harus ada ketika membuat scanner, perbedaannya di situ sama metode yang digunakan. Nih, kalau scanner dia di sini metodenya menggunakan next. Next line, next byte, next short, next in, next long, next double, next float gitu. Itu semuanya menggunakan next. Tapi kalau buff reader, contoh programnya kalian pasti udah punya banyak yang scanner, karena dari awal kita input itu selalu pakai scanner. Nah, kalau buff reader itu perbedaannya dia menggunakan read. Gitu. Sama ini, harus disertakan ini ketika kita mau membuat buff reader. Ini adalah library wajib yang harus disertakan di paling atas ketika kita mau membuat inputan melalui keyboard menggunakan kelas buff reader. Jadi menggunakan ini harus ada 3 library ini, 3 package ini. Nah, ini contoh programnya, nanti dicoba aja sendiri. Sekarang saya mau masuk ke database. Alin boleh minta tolong record nggak yang ini? Apa udah di record? Udah Bu, udah saya record dari awal. Oh udah, ya ampun, makasih. Nih, terus saya mau ngejelasin tentang database selanjutnya. Kalian ada nggak yang tahu database itu apa? Menggunakan kata-kata kalian sendiri aja. Database itu apa sih? Database itu? Ada yang mau berpendapat? Database itu apa sih? Nah, ini kalau kayak kemarin kan, kemarin itu UTS itu hampir serentak tuh jawabannya semua. Nah, saya paling lihat siapa yang paling duluan ngirim. Terus setelah siapa yang duluan ngirim, saya lihat lagi keaktifan di setiap harinya. Jadi saya nilai dari nge-glimpse saja udah ketahuan tuh, ini sama banget program-programnya sampai variabel-variabelnya ini sama. Yang beda cuma pasti outputnya doang, beda-beda baru pada. Terus cara nilainya jadinya gimana? Ya udah saya nilainya jadinya digabung sama nilai keaktifan keseharian. Misal kayak tadi kalau ada saya nanya terus dia jawab. Terus ada juga kalau misalnya kalian bertanya gitu. Terus misalnya juga mengkritik atau memberi masukan kayak gitu. Nah itu saya biasanya ngasih nilai dari situ. Jadi sisanya yang lain nilainya setara aja sama dari absen kayak gitu. Nah sekarang database itu apa sih? Kan tumben sih sedikit banget kelas kalian yang hadir. Itu Bu kayak tempat buat nyimpen data bukan sih Bu? Tempat buat nyimpen data, bagus. Selain bagus siapa? Bagus pasti ada banyak nih. Tempat akses secara elektronik Siapa? suatu sistem komputer Bu. Siapa yang ngomong? Fikri. Ya. Apa Fikri? Akses elektronik dari suatu sistem komputer. Dari suatu sistem ya komputer. Sama aja sih kayak database itu menyimpan data juga Bu. Menyimpan data. Tapi dalam bentuk elektronik.
Iya. Terus ada lagi nggak yang lain? Pokoknya berarti kalau Fikri sama Bagus bilang tempat data itu disimpan gitu secara Iya. elektronik gitu ya. Heeh. Ada lagi Saya nggak Bu, yang coba lain? Bu. Coba Ibnu. Ibnu. Itu database itu kalau menurut saya itu kayak tempat untuk menyimpan data secara struktur sehingga bisa diakses dengan apa di dalam suatu basis data, terus diakses ke apa bisa ke server dan ke user gitu loh, kayak gimana ya? Ya, Kayak gitu. paham. Pokoknya intinya tapi dari tiga-tiganya itu tempat nyimpen data gitu kan? Ya. Ada nggak yang lain Iya, Bu. selain sebuah tempat? Database selain sebuah tempat dia sebagai apa tuh? Database. Tempat menyimpannya data. Benar, mau kalimatnya tadi Bagus, mau Fikri, mau Ibnu, benar, tiga-tiganya benar. Tempat menyimpan data. Yang dijelasin Ibnu benar, yang dijelasin Fikri benar, secara maksudnya elektronik. Apa sih dia bilang? Maksudnya menggunakan sebuah sistem gitu misalnya, ya benar juga, database kayak gitu. Terus yang dibilang Ibnu benar juga. Jadi sebenarnya database itu ya tadi suatu tempatnya data, tempat nyimpennya data, tempat ngumpulnya data, pusatnya data gitu. Terus apalagi ya bahasa lainnya ya, misalnya Penampungan data. data kayak gitu. Apa? Penampungan data. Iya, penampungan data ya kayak gitu. Intinya tuh dia suatu tempat yang buat nyimpen data. Nah, habis itu data itu mau diapain? Nanti data yang ada dalam database itu kan tempat penyimpanan data. Nah, ketika data itu diolah oleh sistem, kan ngambilnya ke database. Data itu akan berubah menjadi informasi. Masih. Ya. Perbedaan data dan informasi udah tahu ya. Jadi kalau Udah. tidak sama dengan informasi. Tapi informasi itu merupakan bagian dari data. Tapi data yang apa? Data yang sudah diolah sehingga memiliki nilai. Memiliki nilai untuk pengguna. Itu namanya sebuah informasi. Nah, sekarang database. Kalau dia kumpulan data, tempat ininya data, segala macam tentang data-data gitu, berarti dia ada isi kan? Isinya itu, data itu dipresentasikan dengan apa? Nah, data itu dipresentasikan dengan tabel-tabel. Tabelnya nanti saling berelasi. Maksudnya berelasi itu apa? Berhubungan. Misal gini, misal ada sistem penjualan di Alfamart misal. Dia kan berarti kalau mau bikin sistem itu kita harus punya berapa tabel tuh? Pertama, tabel apa kira-kira? Tabel biasanya kalau Alfa ada apa sih, member card-nya gitu. Terus kedua ada tabel apa tuh? Tabel stok barang. Nggak bisa disatuin dong tabel stok barang sama tabel customer karena dia udah pasti beda. Tabel stok barang itu isinya apa? Misalnya kode barang, nama barangnya apa, harganya berapa, satu lagi jumlahnya ada berapa, jumlah stoknya. Terus kira-kira ada tabel apa lagi nih selain tabel customer, tabel stok, terus ada lagi tabel Inisial presensi Bu, kayak absensi apa nik apa nim buat nik. si kasir. Ya, bisa juga tabel pegawainya misalnya, atau tabel kasirnya, atau yang kerjanya bisa. Satu lagi kira-kira apa? Gaji. Saya Gaji. kan? Transaksi. Ya, Tabel transaksi. Tabel transaksi maksudnya apa? Jadi gini, misalnya ketika kita beli, kalau misalnya cuma ada tabel stok barang kan nanti otomatis tabel berkurang tuh barangnya. Misalnya kita mau beli apa nih,
Rinso gitu. Misal beli Rinso, nanti di tabel stok barang si Rinso itu berkurang dong jumlah stoknya. Iya. Tapi untuk Rinso yang beli siapa? Misalnya yang beli Ibnu. Nah, kita biar tahu si Rinso itu pada jam 9, pada tanggal 19 yang beli Ibnu. Lihatnya harus dari mana? Pasti kita butuh namanya tabel transaksi. Nah, tabel-tabel ini kan nanti saling berelasi kan? Nah, itulah yang namanya database tuh kayak gitu. Kumpulan dari tabel yang saling berelasi. Berelasi itu maksudnya berhubungan satu sama lain. Berhubungan. Dia menghasilkan nanti yang namanya informasi tadi. Jadi ketika dicek, oh customer A beli tanggal sekian-sekian, belinya ini aja. Terus berubah di stok barang, jumlahnya sekian. Terus kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau nanti dirinciin masih banyak tabel-tabel lain dalam, itu baru sistem penjualan aja tuh ya. Baru sistem kasir nih. Tabelnya udah sebanyak ini. Coba kalian bayangin kalau sistem yang udah lebih luas lagi. Pasti dia dalamnya terdiri bahkan lebih dari beberapa database di dalam sebuah sistem perusahaan tersebut kayak gitu. Terus di sini ada pengertian menurut ahli. Udah ini mah nggak usah diapalin tuh. Database adalah koleksi kumpulan data. Ya sama aja ya intinya. Kumpulan data, tempatnya data, pangkalannya data, pusat data itu sama aja. Terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Maksudnya terpusat pada organisasi itu apa? Ya tadi database itu pasti dia berada di bawah naungan sebuah organisasi. Karena data kalau tidak ada organisasinya pasti nggak dipakai juga. Nah, terus bawahnya menurut CJD, database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dipakai oleh sistem. Tuh, dia tersimpan dan nanti dipakainya menggunakan aplikasi. Karena gimana kalau database berupa berkas-berkas yang secara fisik gitu, misalnya kayak kertas kayak gitu, itu pasti tetap aja susah nyarinya. Kalau berbentuk berkas-berkas, itu bisa nggak sih dibilang database? Ya sebenarnya bisa aja dibilang database, tapi database-nya bukan database yang dimaksud di dalam sebuah sistem gitu ya. Karena kalau kayak gitu, tetap aja memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencarinya. Misalnya kayak database-nya invoice doang tuh, misalnya se-folder, se-map gitu isinya invoice. Ketika kita mau nyari invoice tanggal 19, kan pasti harus nyari satu-satu. Sedangkan itu bisa dibentuk database yang kita maksud, database di dalam sistem kayak gitu. Nah, terus tuh di dalam database itu dia ada namanya data input, data output, dan data operasional. Data input itu yang masuk dari luar sistem. Misalnya datanya itu tadinya misal kalau sistem penjualan tadinya dia belum customer terus jadi customer, berarti kan itu jadi masuk ke dalam sistem. Terus kalau output misalnya mau bikin struk, itu nanti jadi output tuh, atau misalnya jadi laporan penjualan atau jadi laporan absensi karyawan, itu namanya nanti jadi data output. Terus data operasional itu data yang tersimpan di dalam sistem. Terus ini, nah sebenarnya data itu tercipta data itu dari apa sih? Gini, dari data itu terdiri database dulu, gini deh, data. Kalau data itu data itu kan tadi kumpulan tabel-tabel kan? Data sama dengan kumpulan tabel-tabel. Ini database kumpulan dari tabel-tabel. Berarti kalau data itu kan sama dengannya tabel. Data itu kan berarti nanti berupa tabel. Nah, tabel itu isinya apa? Isi tabel itu ada ini, record sama field. Jadi sebenarnya hierarki sebuah data itu dimulai dari karakter. Karakter itu akan membuat suatu field. Field itu artinya bisa jadi bahasa lainnya adalah kolom. Kalau tabel kan terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini kolom nih. Ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom. Satu kumpulan ini jadi namanya record. Nah, kumpulan record jadi sebuah file. Nah, file di sini, kumpulan file, misalnya di sini tadi data, tadi kan kita pakai contoh Alfamart ya, berarti ini misalnya data customer.
Terus di sini lagi ada tabel pegawai, ada lagi tabel stok barang, tabel transaksi, terus lain-lain. Nah, ini kumpulan dari file-file tadi akan membuat suatu database. Kayak gitu hierarkinya. Terus oh ya, gini. Sekarang nih dari sini, kira-kira ini tentang pegawai nih, ada ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Kira-kira yang jadi primary key-nya itu nanti yang mana? ID kayaknya Bu, ID pengguna. ID pelanggan. ID. ID. ID pegawai. Ya. ID pegawai. Ya, soalnya dibeda-bedakan gitu. gitu. Biar membeda-bedakan, Bu. Jadi yang dimaksud yang di input itu tidak sama datanya. Jadi misalnya si A 2002, yang si B 2003 atau gimana seterusnya. Seperti itu, Bu, yang saya tahu. Terus kalau nomor telepon bisa nggak sih jadi primary key? Kan setiap orang nomor teleponnya beda. Bisa sih, cuma ada juga beberapa kan menggunakan misalnya satu telepon atau satu alamat itu masih bisa kayaknya, Bu, ya. Jadi apa namanya? Untuk primary key kayaknya bisa aja sih, Bu, sebenarnya. Bisa. Tapi apa ya? Tapi kenapa harus kalian bilang pas giliran ada ID? Misalnya kalau kayak tabel barang nih, ada stok barang, ada kode barang gitu ya, terus ada jumlah barang misalnya. Kenapa harus kode barangnya yang jadi apa namanya primary key? Biar untuk ini, Bu. Jadi apa namanya? Lebih spesifik bisa teridentifikasi, Bu. Jadi misalnya itu kode barang. Jadi misalnya gini, kayak kode ini kayak tadi pegawai. Misalnya di sini kita bisa aja kan nambahin dia NIK, nomor induk nomor KTP gitu ya. Nomor KTP setiap orang beda kan? Tapi kenapa yang dijadiin primary key-nya tetap ID pegawai padahal dia punya NIK yang beda-beda. Karena gini, karena data ini kan mau dipakai untuk data kepegawaian. Nggak cocok kalau NIK yang dijadikan primary key. Kecuali kalau datanya itu data kependudukan. Baru NIK jadi primary key. Paham nggak maksud saya? Jadi bukan berarti, jadi ini sering banget banyak yang anak-anak semester 5 gitu ya, ketika saya bikin tabel, terus saya tentuin mana yang primary key, itu banyak yang masih salah. Jadi kalian harus tahu, namanya primary key itu bukan sesuatu yang unik aja di dalam sebuah tabel. Yang setiap orang beda, itu bisa jadi primary key. Salah satu cirinya memang itu. Tapi harus disesuaikan dengan ketepatan penggunaannya. Jadi kalau dia unik aja, dia maksudnya nanti jadi foreign key atau unique key. Tapi bukan primary key. Tapi kalau primary key sudah pasti unik gitu. Ya, paham ya? Lanjut. Terus sekarang kalau tadi database di sini ada namanya DBMS. DBMS apa? Database Management System. Database Management System merupakan alatnya, berarti pendukung atau bisa kita bilang softwarenya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengefisiensikan ketika kita mengolah data yang ada di dalam database. Jadi gini, kalau database tadi tempat kumpulan data atau tempatnya tabel yang saling berelasi, nah DBMS itu cara kita mau ngapa-ngapain data yang ada di dalamnya itu kan kita butuh alat bantu, kita butuh software, kita butuh sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk ngedit, untuk menghapus, untuk mengolah data tersebut. Itulah yang namanya DBMS, Database Management System. Nah, yang termasuk DBMS itu ada software-softwarenya, misalnya ada Oracle, ada MySQL, kayak gitu. Microsoft Office Access juga termasuk di kategori DBMS. Nah, setelah DBMS, kalau tadi kita udah tahu database itu apa, terus DBMS itu apa, sekarang gimana cara gunain si software ini tadi? Cara gunain si software ini berarti kita harus memahami apanya?
bahasanya kan, bahasa pemrograman yang kita bisa gunakan ketika kita menggunakan si alat pendukung untuk mengolah data atau si DBMS ini. Berarti kita nanti butuh yang namanya mempelajari bahasa ini tadi, disebut SQL. SQL. Nah, SQL adalah Structured Query Language. Bahasa, berarti intinya ini kan bahasa. Bahasa apa? Bahasa yang digunain untuk tadi kita menggunakan si DBMS tadi. Misalnya mau pakai Oracle, mau pakai MySQL dan lain-lain, itu ya kita harus tahu bahasanya dulu. Bahasanya disebutnya SQL. Terus nih, perintah pada SQL itu ada dua. Ada data definition language. Definition berarti definisi, mendefinisikan. Mendefinisikan itu bahasa lainnya apa ya? Dijabarin dulu gitu depannya. Terus kalau DML, data manipulation. Manipulation berarti memanipulasi, mengubah-ubah atau mengolah gitu. Itu namanya DML. Nah, kalau DDL sama DML ini, perbedaannya kalau DDL ini dia itu untuk berada di project database-nya. Misal kayak create database, create table, terus menyisipkan table, menghapus table. Itu definition. Tapi kalau mengubah isi data yang ada di dalam table, itu DML. Manipulation language. Kayak gitu. Intinya gitu, gimana kalau DDL? Karena gini, ketika kita nanti terjun ya di dunia pekerjaan atau nanti ketika kalian kuliah, itu kan kalian nggak mungkin nih kalau hafal satu persatu misalnya ini tuh artinya apa, ini tuh artinya apa. Tapi kalau kalian ngerti, nanti bisa dijelasin pakai bahasa sendiri gitu. Kayak tadi, berarti ini DDL sama DML itu fungsinya kalau DDL adalah yang ngobrak-ngabrik proyeknya, misalnya kayak